Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya, aku nggak pernah bosan-bosannya nih untuk selalu mengingatkan ke kalian pentingnya menaati protokol kesehatan yang ada dengan tetap menjaga 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari segala virus yang sedang mewabah ini dan pandemi di dunia ini segera berakhir. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 IPS 1 yang beranggotakan Azam Ahmad Haq, absen 8, kelas 11 IPS 1, Ayub Iskandar, absen 7, kelas 11 IPS 1, Dea Amanda Oktaviani, absen 9, kelas IPS 1, dan saya sendiri, Hanifatina Sifa, absen 12, kelas 11 IPS 1. Kami akan mempresentasikan tugas geografi yang bertemakan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan suku yang sangat familiar, yaitu suku Batak. Tanah Batak atau Tanah Batak meliputi daerah kurang lebih seluas 50.000 km persegi, berpusat di Taut Toba atau Danau Toba. Terbentang dari wilayah pegunungan Bukit Barisan di sisi sebelah barat Provinsi Sumatera Utara hingga pantai pesisir di sebelah timur. Sebagian besar Tanah Batak merupakan daerah dataran tinggi yang mengelilingi Danau Toba beriklim sejuk sepanjang tahun, yaitu daerah Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Simalungun di sebelah utara Danau Toba, serta Batak Toba, Batak Angkola, dan Batak Mandailing di bagian selatan. Pembagian daerah ini berdasarkan persebaran masing-masing sub-suku Batak yang menempati wilayah Tanah Batak. Hingga saat ini, pembagian daerah pemukiman masyarakat Batak tersebut juga digunakan sebagai dasar pembagian daerah administratif, yaitu setingkat kabupaten. Daerah Tanah Batak berbatasan dengan Provinsi Aceh di sebelah utara, di sebelah barat berbatasan dengan daerah Kepulauan Nias, dan di sebelah timur berbatasan dengan daerah kediaman yang masyarakatnya bermayoritas Melayu, yaitu wilayah Medan dan Deli. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan daerah Sumatera Barat. Itulah tadi penjelasan saya mengenai suku Batak dengan kondisi geografisnya. Semoga teman-teman paham ya. Silahkan mendengarkan presentasi selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Azam, saya akan melanjutkan presentasi tentang kearifan lokal suku Batak. Contoh kearifan lokal Sumatera Utara, khususnya suku Batak, bisa Anda temui saat ini ialah adat Dalihan Notalu. Selain itu, ada juga tradisi kesenian seperti tortor, seperti mangongkal holi, dan lain-lainnya. Selain itu, Sumatera Utara juga terkenal dengan wisatanya, yaitu Danau Toba. Di Sumatera, tepatnya daerah bermukim suku Batak, Pulau Samosir, dan sekeliling Danau Toba bisa Anda temui tradisi unik. Berikut ini bukan berarti di perkotaan tidak ada, namun lebih kental di kampung atau desa. 1. Bentuk rumah adat. Adat khusus akan ukuran gurga. Nama rumah adat Batak ialah Jabu Bolon. Sering juga disebut rumah gurga karena salah satu warisan budaya yang melekat di rumah adat Batak Toba yaitu ukiran gurga. 2. Ritual adat mengongkal holi merupakan upacara adat yang ada di suku Batak. Tradisi warisan leluhur ini masih dilaksanakannya hingga sekarang oleh masyarakat Batak. 3. Adat pernikahan dengan sinamotnya. Dalam adat pernikahan suku Batak tidak lepas dengan namanya sinamot. Prosesi adat akan berjalan apabila sinamot telah sah di antara kedua belah pihak dari calon pengantin pria dan wanita. Dan masih ada banyak lainnya. Nama saya Ayub Iskandar dari kelompok Batak ingin menyampaikan materi ketiga, yaitu potensi wisata dan ekonomi kreatif kebudayaan Batak. Kebudayaan Batak yang unik perlu dikembangkan
menjadi potensi wisata untuk memacu kemajuan industri pariwisata di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Karena itu, semua bentuk tradisi yang menjadi unsur kebudayaan unik tersebut harus dilestarikan dalam menunjukkan jati diri orang Batak. Selain itu, keunikan dan keindahan Danau Toba sebagai danau vulkanik terbesar berasal dari letusan gunung berapi dengan budaya masyarakatnya dapat dijadikan modal utama mengembangkan sektor pariwisata. Lalu apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas. Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang menjadikan kreativitas, budaya, warisan budaya, dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Lalu bagaimana budaya Batak dapat memberi dampak terhadap ekonomi kreatif? Salah satunya adalah ulos. Ulos atau sering juga disebut kain ulos adalah salah satu busana khas Indonesia. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak. Berbagai kreativitas melestarikan warisan leluhur terkhusus ulos Batak agar selalu melekat pada kehidupan. Contohnya adalah motif ulos dijadikan bahan perancang kemeja, jas, dompet, dan lain-lain. Motif ulos juga sering digunakan pada selebaran undangan yang menyatakan ikon warisan leluhur. Sekian dari saya, terima kasih. Materi yang keempat adalah kesenian suku Batak. Kesenian suku Batak merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Dari kesenian ini, banyak orang jadi mengenal suku Batak. Kesenian yang pertama ada lagu daerah. Lagu daerah yang terkenal di suku Batak adalah Pulau Samosir, Anak Kuna Burju, Tangiyang Nidainang, dan lain-lain. Kesenian yang kedua ada tarian adat. Tarian adat suku Batak adalah tari tortor, tari pisau surit, tari baluse, dan lain-lain. Yang ketiga ada kesenian pakaian adat. Pakaian adat suku Batak merupakan kain tenun atau yang dikenal dengan nama kain ulos. Kesenian yang keempat ada rumah adat. Nama rumah adat suku Batak adalah rumah bolon. Rumah bolon juga sering disebut dengan rumah gargo, merupakan sebuah rumah pertemuan keluarga besar. Kesenian yang kelima ada bahasa daerah. Bahasa daerah yang digunakan oleh orang Batak ialah bahasa Batak, dan sebagian juga ada yang menggunakan bahasa Melayu. Kesenian yang keenam ada senjata khas. Salah satu senjata khas suku Batak adalah pisau goja dompak. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.